Mencium ada operasi tak biasa saat terjadi kerusuhan, pembakaran fasilitas serta penjarahan rumah pejabat yakni anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Uya Kuye, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kapolri membentuk tim khusus mengungkap dalang atau aktor intelektual di balik kerusuhan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Dia mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang terjadi, termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat pihak kepolisian. Bahkan dia mencium ada yang berusaha mengadu domba antara aparat Polri dan TNI, seperti sengaja membangun narasi Brimob tangkap anggota BIS TNI dan lain-lain. Kami bekerja sama nanti dengan teman-teman dari TNI, dari BIS, dari BIN, dan seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk kemudian kita bisa menuntaskan. Katanya, dikutip dari Kompas TV, kami mendukung seluruh masukan, informasi yang tentunya bisa membuat yang saat ini sedang kita laksanakan bisa betul-betul bisa menjadi terang. Ungkapnya, Sigit menekankan pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca kerusuhan dan menjaga kondisi bangsa untuk terus bisa terjaga dengan baik. Karena dengan itulah Indonesia bisa melaksanakan pembangunan, bisa mensejahterakan rakyatnya, ujarnya. Sementara itu, tim pencari fakta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus tahun 2025. Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum, sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak, ujar Usman. Usman pun menyorot sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduganya tidak organik dilakukan masyarakat. Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa dengan mudahnya merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik. Ada juga yang mencurigakan, misalnya kenapa sampai rumah Sri Mulyani atau rumah anggota Dewan bisa begitu mudah diserang di dini hari misalnya, ujar Usman.